Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kenalin aku Irwan dari tim KKN UNSD Batuwarno. Kali ini aku akan coba sampaikan rangkuman materi elektrolisis untuk menjawab beberapa soal dari kalian. Jadi, untuk elektrolisis sendiri nanti ada beberapa perbedaan dengan sel volta. Bisa kita perhatikan tabel yang udah aku siapin. Jadi, untuk elektrolisis nanti di katode terjadi reaksi reduksi dan di anode terjadi reaksi oksidasi, ya. Diingat-ingat lagi. Kemudian nanti yang menentukan reaksi reduksi pada katode adalah kationnya, sedangkan yang menentukan reaksi oksidasi pada anode adalah anion dan juga sel elektroda yang digunakan. Oke, kita langsung aja. Untuk di katode, nanti kalau ada asam, jadi reaksinya adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2 dalam bentuk gas. Oke, selanjutnya kalau kita punya kation dari larutan ion golongan 1A, 2A, Al dan Mn, nanti kita akan reduksi air di situ karena di sini larutan ya, diingat ya larutan. Jadi reduksi airnya adalah 2H2O cair ya, ditambah 2 elektron menjadi H2 dalam bentuk gas ditambah 2OH-. Gini, oke ya. Selanjutnya, nanti kalau kationnya larutan dari ion selain golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka kita akan melakukan reaksi reduksi pada kation itu sendiri. Contohnya, kalau kita punya Cu, ya. Cu berapa? Cu 2+ ya, 2+. Nah, nanti reaksinya adalah gini. Dan contoh-contoh yang lainnya selain di golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, selanjutnya kalau kita punya lelehan dari ion golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Lelehan ya, bisa diperhatikan. Jadi kalau lelehan dia tidak mengandung air. Nah, kalau kita punya lelehan ini, nanti kita akan mereduksi lelehan itu sendiri. Misalnya kita punya Na+. Lelehan ya. Ingat bukan larutan ya. Jadi nanti dia akan ditambah elektron menjadi Na padat. Oke, gini. Selanjutnya kita lanjut. Untuk di bagian anodenya, kalau di katode kita hanya memperhatikan kationnya yang bermuatan positifnya, di anode kita harus memperhatikan elektroda yang digunakan dan juga memperhatikan anionnya, ya kan? Nah, pertama, kalau kita punya elektroda yang tidak inert, yaitu yang selain karbon, Pt dan Au, maka nanti yang terjadi adalah oksidasi dari elektroda itu sendiri. Misalnya, kalau kita menggunakan elektroda Cu. Nah, berarti nanti di anode terjadi reaksi oksidasi dari Cu itu sendiri, yaitu Cu berubah menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Misalnya lagi kita menggunakan Ag. Selain ini kan, berarti nanti terjadi reaksi oksidasi Ag menjadi Ag+ ditambah elektron. Oke ya. Nah, kalau elektrodenya menggunakan C, PT, atau Au, nanti berlaku di bawahnya ini. Gitu ya. Kita lihat kalau basa, nanti ada gini reaksinya. 4OH- Ag menjadi O2 gas tambah 2H2O tambah 4 elektron. Nah, selanjutnya kalau kita punya anion larutan sisa asam oksi atau larutan asam yang mengandung oksigen ya. Contohnya apa aja?
ada SO4 2-, ya kan? Ada NO3-, ada PO4 3-. Ya, jadi ini kan mengandung oksigen kan ya. Nah, nanti reaksi yang ada di anode adalah oksidasi air. Reaksinya kayak gini. Aku tulis ya. 2H2O akan menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, selanjutnya yang keempat adalah ion halida, yaitu golongan 7A. Kayak apa aja, kayak F, Cl, Br, I, Ar, kayak gitu ya. Nah, dia nanti akan teroksidasi menjadi unsurnya. Misalnya, kalau kita punya F-, nah, nanti reaksinya akan menjadi seperti ini. 2F- akan menjadi F2 gas plus 2 elektron. Misalnya lagi, kita punya Cl-, nanti reaksinya akan menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 dalam bentuk gas ditambah 2 elektron. Oke, rangkumannya kayak gini, nanti kita lanjut ke contoh soalnya langsung aja. Oke, makasih.